warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini hari Rabu 18 Maret 2021. Dan hari ini adalah hari dimana semua pendidik SD di Kecamatan Kalasan mendapatkan vaksin. Jadi hari ini Muti mau ke puskesmas. Muti nggak tahu Muti bisa divaksin atau enggak, tapi katanya sih nggak bisa karena Muti ada penyakit penyerta yaitu gagal ginjal. Tapi untuk lebih lanjutnya kita ke sana dulu karena ada screening juga, jadi kita cari tahu ya screening apa aja yang dilakukan dan Muti bisa vaksin apa enggak. Oke, ya sampai ketemu di puskesmas. Oh ya, Muti dapat undangannya di puskesmas Purwomartani. Jadi kami para pendidik di lingkungan Kecamatan Kalasan itu tadi sebelumnya sudah disuruh mengisi link di daftar vaksin slemancup.co.id. Nah, di situ kita daftar dulu untuk mendapatkan vaksin dan kemudian kita baru mendapatkan jadwal seperti diterat pada nomor 6 di garis kedua SD Dia Baru. Nah, kami mendapatkan jadwal pada Rabu 17 Maret 2021 jam 8 sampai setengah 10. Dan ada ritual juga yang harus kita lakukan sebelum vaksin, sebelum berangkat vaksin. Yang pasti harus makan dulu atau jangan dalam keadaan perut kosong. Alasannya apa nanti akan diterangkan. Kemudian setelah vaksin juga usahakan makan dan usahakan untuk istirahat dan tidak melaksanakan aktivitas berat. Nah, efek yang mungkin dirasakan setelah mendapatkan vaksin, lapar, mengantuk, kemeng pada bekas suntikan, demam atau ngelemeng atau greges. Nah, itu menurut pemberitahuan kemarin. Jadi mungkin yang sudah divaksin ada yang efeknya seperti itu. Nah, jadi jangan lupa makan dulu dan setelah vaksin juga makan lagi, gitu ya. Selanjutnya, begitu kita udah sampai di puskesmas, itu nanti kita di depan itu dicek suhu dulu nih teman-teman nih. Pada antri itu dicek suhu dan ditanya-tanya gitu kaitannya dengan kontak kita dengan COVID. Habis itu kita akan diarahkan ke bagian pendaftaran untuk mendapatkan vaksin. Begitu. Udah sampai ya. Dan ini teman-teman Muti itu udah pada sampai dan kita itu dapat screening. Mari kita makan es krim. Jadi kita isi dulu ini, nanti dikasihin ke mbaknya baru kita bisa di screening apa enggak. Oke? Begitu kita udah ke pendaftaran, kita akan dikasih ini format screening sebelum vaksinasi COVID. Nih terdiri dari AB dan ada 14 pertanyaan ditambah satu pertanyaan yang ke-15 adalah pertanyaan untuk lansia gitu. Jadi kita hanya mengisi ya atau tidak yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk kita bisa divaksin atau tidak, ataukah ditunda, ataukah dirujuk. Jadi pilihannya nanti bisa divaksin atau enggak, apakah ditunda. Bisa diberi vaksin, terus vaksin ditunda atau tidak bisa diberi vaksin. Nanti ada mereka akan menentukan kita termasuk yang mana gitu. Begitu kita udah selesai mengisi ini, nanti blanko ini dikembalikan kepada petugasnya. Dan nanti saya akan terangkan di link di bawahnya. Ini isinya tentang apa aja. Lihat di deskripsi ya. Dan ini dia blanko penampakannya yang harus kita isi sebelum kita menerima vaksinasi COVID-19. Jadi screeningnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi atau dicentang ya atau tidak. Dan untuk mengetahui ini blankonya berisi apa aja, Muti udah bikin videonya yang menerangkan tentang format screening sebelum vaksinasi COVID-19 ini. Jadi kalian bisa klik link di bawah deskripsi, udah Muti kasih linknya di YouTube.
Setelah belangko diberikan, kemudian kita dipanggil untuk cek gula darah. Habis itu baru nunggu antrian udah dipanggil ke dokter. Nah, begitu Muti masuk, itu Muti langsung di tensi karena tensinya itu normal menurut dokternya. Kemarin tadi itu Muti 120 per 100 itu kan normal. Nah, habis itu baru ditanya-tanya sama dokternya. Nah, setelah ditensi itu udah ketahuan karena normal, kemudian ditanya-tanya sama dokternya. Dokternya itu bertanya terhadap punya penyakit apa, gagal ginjal ya. Kemudian sudah ditanyain juga adakah surat rekomendasi dari dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Sarjitonya, gitu kan. Saya bilang belum ada gitu. Nah, karena belum ada, karena tidak punya rekomendasi boleh divaksin atau tidak, maka Muti dapat teruntuk vaksinasi Rumah Sakit Bayangkara. Jadi Muti disolusikannya adalah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi divaksinnya harus di rumah sakit, dan karena di Purwamatani bisanya merujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Maka yang harus Muti lakukan adalah Muti minta rujukan dari Sarjito bahwa rekomendasi dari Sarjito bahwa pasien ini boleh divaksin dan pasien ini tidak boleh divaksin. Jadi boleh divaksin atau tidaknya itu nanti Sarjito yang memutuskan atau rumah sakit yang merawat kita yang memutuskan. Baru dari rekomendasi vaksin itu nanti Muti serahkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kemudian mendapat vaksin atau suntik vaksin jika Sarjito nanti ketika memeriksa Muti layak mendapatkan vaksin atau tidak dalam keadaan akut atau kronis atau tidak stabil, maka Muti bisa divaksin. Jadi diberi surat rujukan ini untuk nanti jika Muti sudah punya surat rekomendasi dari Sarjito untuk vaksin, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dengan surat ini, baru Muti bisa divaksin. Jadi kita ketika ditanya harus jujur sejujur-jujurnya, kita itu punya keluhan apa dan penyakit apapun harus kita sampaikan begitu. Karena Muti belum bisa divaksin, maka Muti tidak disuntik gitu ya. Jadi tadi dapat rekomendasi, dicapkan di kasir, sudah gitu aja. Nah, kalau teman-teman Muti yang bisa divaksin, begitu di tensi, kemudian ditanya-tanya sama dokter, dan ternyata bisa divaksin, maka lancar jaya, langsung suntik. Enjus gitu, disuntik lah. Itu dia berapa contoh teman Muti yang bisa divaksin gitu. Dan kalau sudah disuntik atau divaksin, kita itu akan, bukan kita ya, kalian yang udah disuntik vaksin nanti akan mendapat kartu seperti ini. Nih ya, ayo cegah COVID ya, kartunya seperti ini. Itu berarti kalian sudah disuntik vaksin. Kalau Muti kan tadi nggak disuntik Muti, jadi Muti nggak dapet ini. Ini tadi punya teman Muti yang Muti minta fotoin untuk sebagai contoh kalau kalian sudah vaksin. Isi dari kartu ini adalah, nah cuman nama, tanggal lahir, umur, kemudian NIK yang penting, alamat pekerjaan nanti diisi. Dan selain itu juga berisi imunisasi kapan lagi nih. Nah, kalau ini contohnya dosis pertama kan tanggal 17 Maret 2021. Lah, tempatnya di situ, terus nomor batch-nya berapa dan paraf petugasnya. Untuk selanjutnya, karena vaksin itu kan 2 kali, maka dosis pertama tanggal 17 Maret dan dosis kedua adalah 14 hari kemudian, yaitu 31 Maret 2021, dan tempatnya masih sama, baik lagi di situ lagi pada pukul
tanggal yang sudah ditentukan. Tetapi setiap orang berbeda-beda ya. Ada juga teman Muti tadi yang datang lagi tanggal 14 Maret. Ada, tapi kebanyakan pakai 14 karena ternyata ada 2 versi pembungkusan atau 2 versi botol, yaitu 1 botol besar untuk bersama-sama dan 1 botol kecil yang digunakan untuk 1 orang saja. Jadi ada yang botol bareng-bareng dan ada botol single atau botol 1 yang digunakan untuk 1 orang. Kalau yang botol besar, yang 1 botol digunakan untuk banyak orang gitu ya, karena banyak isinya gitu. Nah itu datangnya adalah 14 hari kemudian, jadi tanggal 17 kemudian datang tanggal 31. Tapi kalau yang dapat dosis ngambil dari botol kecil, maka dia datangnya 14 April 2021. Jadi beda. Oke, habis vaksin kita keluar, kita foto-foto dulu. Ya kan, bahwa kita sudah vaksin sebagian. Kalau Muti nggak bisa divaksin, jadi nggak. Oke, kita foto-foto. Habis foto-foto kita cus langsung pergi ke rumah makan. Kita makan ke Kampung Kadisoka. Rame-rame, habis makan kita foto lagi. Habis itu baru deh langsung pulang ke rumah masing-masing. Jadi setelah sampai rumah dianjurkan untuk rehat, dan habis itu kita Kamisnya atau besok kita libur semua, baru masuk lagi hari Jumat gitu, supaya ada rehatnya untuk melihat reaksi apa yang terjadi sesuai dengan yang diarahkan itu tadi gitu. Kenapa? Karena reaksinya itu bermacam-macam, bahkan ada cautionnya. Apa sih cautionnya? Ada warningnya. Warningnya yaitu, nah nih, Muti kasih tahu ya. Menurut pemberitahuan di grup, efek yang mungkin dirasakan tadi sudah Muti sebutkan, diantaranya lapar, mengantuk, kemeng pada bekas suntikan, demam, lemeng atau gregesi gitu. Dan bila ada keluhan pusing sekali, minumnya Sanmol untuk mengurangi. Dan yang harus dilakukan setelah selesai rangkaian pelaksanaan vaksin, segera makan dan minum manis. Maka dari itu, tadi kita semua begitu selesai langsung makan dan minum manis, panas, dan hangat. Kecuali Muti dan beberapa yang belum bisa divaksin itu masih minum es. Cuman Muti sama Pas. Temen aja, cuma 2 orang aja minum es. Nah, setelah selesai dilaksanakan vaksin dosis pertama, 14 hari kemudian akan dilaksanakan dosis kedua atau sesuai dengan jadwal ya kan. Selama menunggu itu diwajibkan untuk menjaga prokes yang lebih ketat karena vaksin tidak menutup kemungkinan terpapar COVID-19. Selama itu pola proses antibodi terbentuk. Perhatikan pola makan, istirahat, dan aktivitas Bapak Ibu. Nah gitu, jadi tidak menutup kemungkinan setelah divaksin kita itu malah terpapar COVID-19 apabila antibodi kita tidak mumpuni. Namun jangan khawatir karena ada screening vaksin Muti pada pagi hari ini mumpuni untuk mendapatkan vaksin, dan mohon maaf jika ada info yang kurang ya. Ini hanya berdasarkan, dan kalaupun disuntik dan berdasarkan dari yang Muti pihak dapat tadi atau berdasarkan yang tadi Muti lakukan dari info yang Muti tanyakan belum atau jarang ada ya. Jadi kalau ada kurang boleh ditambahkan, kalau habis disuntik terus ada yang salah juga boleh dibenarkan, dan semua ini hanya berdasarkan pengalaman Muti ketika tadi mengikuti gitu ya, acara vaksin, walaupun Muti tidak bisa divaksin atau belum bisa divaksin dengan rujukan karena menurut dokternya nanti rumah sakit yang lebih tahu kita perlu divaksin atau enggak, dan dosisnya seperti apa nanti rumah sakit yang akan memutuskan. Oke, sekian dari Muti, semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya Muti mohon maaf, dan untuk screeningnya atau format screeningnya itu apa aja jangan lupa kalian klik aja deskripsinya, sudah Muti
sediakan link yang ke arah format untuk screeningnya. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.